Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saudara-saudara sekalian, mahasiswa STIMIK Karisma Makassar, program Sarjana Sistem Informasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi siang ini di sesi kedua dari sesi perkuliahan kita dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan sudah makan, ya, tetap semangat. Aduh, biasanya kalau sudah makan tuh pada ngantuk. Ya, untungnya ini bukan kelas teori. Kalau kelas teori mesti dibikin gimana supaya rame. Ya, kalau ini kelas praktikum, saya bisa minta tampilkan apa yang sudah kalian kerjakan, ya, biar pada melek. Oke, sebelum kita mulai, saya harap sudah download modul praktikum ya. Di apa? Oh ya, minta maaf, modul praktikumnya tuh nanti saya lengkapi teorinya ya. Ini teorinya belum sempat saya masukin, ya, belum sempat saya masukkan. Hari ini kita akan belajar tentang web front end. Nah, ini sebenarnya sudah bukan murni desain ya, tapi sudah bentuk implementasi antara membuat web sama pemrograman web. Dari minggu lalu kita sebenarnya sudah menyentuh pemrograman web, cuma programnya belum kita pegang, artinya bukan kita yang bikin ya. Nah, hari ini sebenarnya ini sudah masuk konteks membangun web yang dinamis, ya. Kalau HTML sama CSS saja itu webnya statis, ya, webnya statis. Tapi sejak kita pakai template, kemudian ada script di dalamnya, itu kita sudah mulai menyentuh web dinamis dengan menggunakan teknik-teknik pemrograman. Nah, hari ini saya mau tunjukkan ya, kalian akan belajar bagaimana kita membuat web ya hanya di sisi front end, tapi datanya itu kita bisa ambil dari berbagai sumber. Ya, istilah web front end itu adalah karena ada pemisahan ya antara web di sisi klien dengan web di sisi server, ya, memang ada mekanisme yang terpisah sebenarnya, karena kita kembali ke teori bahwa web itu sekali request sekali respon, ya. Nah, dimulai dari request di sisi klien ke server, ya, maka aktivitas di server akan berjalan. Ya, mekanisme di server akan berjalan. Kalau program di sana, kalau misalnya request-nya itu mengandung script, ya, mengandung script program yang bisa dieksekusi atau harus dieksekusi di server, maka mekanisme di server akan berjalan untuk mengeksekusi program itu, mengeksekusi script program itu. Ya, itu berarti dia melakukan server side programming, ya, server side scripting. Web yang dihasilkan itu dihasilkan melalui server side programming. Nah, kalau tidak ada script yang harus dieksekusi oleh server, maka HTML yang diminta itu akan dikirim ke klien. Ya. Nah, kalau di dalam HTML yang ada di klien itu kemudian ternyata mengandung script yang perlu dieksekusi di klien, maksudnya di browser, maka browser akan mengeksekusi script itu, ya, akan mengeksekusi script itu, kemudian menghasilkan tampilan HTML-nya, menghasilkan tampilan halaman webnya. Itu berarti kita sebut itu sebagai client side scripting. Jadi program yang dieksekusi di sisi klien itu kita sebut sebagai client side scripting. Nah, istilah front end itu sebenarnya fokus pada web di sisi klien, ya, web di sisi server. Jadi, web di sisi klien, web di sisi browser. Jadi aktivitas-aktivitas yang terjadi di sisi klien itu semuanya yang kita masukkan sebagai front end web. Nah, kalau kita sudah bicara aplikasi, ya, kalau cuma web statik
ya berarti HTML sama CSS cukup, ya. Tapi kalau kita bicara web dinamis, mungkin ada selain tampilan, selain informasi statis, mungkin ada informasi lain yang harus dikolek di sisi server. Ya. Nah, pokoknya semua mekanisme di sisi server itu berarti dia back end, ya, back end, web back end, sisi belakang, ya. Ingat back end itu berarti kita mainnya di dapur, ya. Ya, mainnya di dapur. Tapi kalau front end itu kita mainnya di etalase, gitu ya. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, apalagi kalau kita sudah bicara tentang aplikasi web, ya, web application, bukan cuma front end sama back end-nya, ya, bukan cuma front end sama bukan cuma front end-nya saja, tapi kita juga harus menggunakan jasa back end, ya. Karena mekanismenya terpisah, karena teknik pemrogramannya juga sedikit berbeda, walaupun secara prinsip-prinsip algoritma pemrograman itu sama, tapi karena bahasanya beda, maka metode dan teknik pemrogramannya juga beda, maka web developer itu sekarang terbagi, ada yang web back-end, ada yang web front-end. Ya, jadi dia fokus belajar program, termasuk belajar desain, karena front-end itu tampilan, ya, tampilan etalase, bagaimana isi etalase itu ditata, itu berarti bicara desain kan, ya. Tapi juga bicara tentang bagaimana data itu mau disajikan, data yang datangnya dari dapur, ya. Etalase kan menampilkan, sumbernya kan dari dapur, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan datanya dulu? Berarti kan kita harus ngontak ke server, ya. Kemudian kita tampilkan di sisi browser. Nah, itu pakai teknik-teknik seperti yang sudah kita pelajari, ya, menggunakan JavaScript dan sebagainya. Itu. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengkomunikasikan sisi depan kita, sisi etalase kita, sisi front end kita dengan sisi back end-nya. Ini sebenarnya sudah ranahnya pemrograman, cuman saya masuk saja sekarang karena nanti pemrograman itu bakal masuk ke sisi back end-nya. Ya. Jadi di kelas pemrograman yang kelas besok itu sebentar lagi akan masuk ke sisi bagaimana kita melaksanakan mekanisme, menjalankan mekanisme, membuat program untuk menjalankan mekanisme di sisi back end. Back end itu artinya ujung belakang, gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan data yang disuplai oleh back end dan kita sajikan di sisi front end. Ya, dengan begitu mudah-mudahan kalian punya pengalaman di front end atau di back end sehingga besok kalian nanti mau fokus di front end, mau fokus di back end itu siap. Ya. Kalaupun mau full stack ya silakan, siap. Anda bisa dua-duanya. Gitu kan, mau bangun di front end, mau bangun di back end. Nah, di sini, dalam praktikum kita hari ini, kita akan membuat sebuah web front end, ya, dengan menggunakan data yang bukan kita yang bikin, ya, bukan kita yang bikin, tapi data milik orang lain. Data yang sudah disediakan oleh server back end milik pihak lain. Nah, ini adalah paradigma yang disebut, ya, ini adalah ya, metode development, metode pemrograman dengan arsitektur service oriented. Ya, service oriented. Jadi makanya di sini saya sebut service oriented architecture, cuman teorinya belum masuk, sorry. Ya. Jadi service oriented itu adalah mungkin ceritanya gini. Aplikasi itu dulu orang bikinnya monolit, ya. Kalau Anda belajar pemrograman visual atau sudah waktu belajar struktur data mungkin ada studi kasus bikin aplikasi apa gitu ya. Nah, itu kita biasanya bikin aplikasinya monolit, artinya semua service, semua fungsi itu menyatu di dalam satu body program yang gede gitu. Jadi programnya bisa banyak baris, bisa banyak blok fungsi, ya. Tapi
ketika satu fungsi nggak jalan, maka keseluruhan program itu bisa bermasalah. Ya, ketika satu fungsinya error, maka keseluruhan program itu bisa bermasalah. Itu satu masalah dengan program yang kita sebut monolit. Ya, jadi semua layanan, semua fungsi ada di dalam satu badan program. Ya, ketika kita membangun sebuah aplikasi yang monolit, itu kita mesti selesaikan dulu semuanya, karena ketika satu bagian saja yang tidak selesai, itu bisa menyebabkan keseluruhan program tidak jalan, karena dia satu badan. Ya, karena dia satu badan. Nah, kalau service oriented, ya, fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi, fitur-fitur dari sebuah aplikasi itu dibangun dengan modul-modul terpisah yang kita sebut sebagai service. Makanya disebut service oriented architecture. Contoh, Siska, ya, Siska itu banyak fungsinya yang belum ready kan, belum jalan kan, sudah ada di menu tapi belum bisa berfungsi kan. Nah, kenapa bisa? Itu kenapa Siskanya enggak macet gitu. Ya, kalian tetap bisa KRS, bisa konfirmasi PA gitu kan. Bagian keuangan bisa ngecek, PA mau bisa ngecek, itu tetap berjalan. Walaupun belum semua bagian itu siap. Bahkan ada modul yang masih error sampai hari ini, itu tidak mengganggu keseluruhan aplikasi. Kenapa? Karena itu dibangun dengan service oriented. Jadi service-service yang sudah ready itu sudah bisa dipakai tanpa harus menunggu service yang lain yang mungkin masih development atau mungkin masih bermasalah. Ya, itu. Kedua, service oriented itu juga memungkinkan front end-nya itu berbeda-beda. Ya, yang penting dia sediakan servisnya apa. Ya, dia sediakan servisnya apa. Kemudian nanti front end-nya itu mau ngakses service itu mau ditampilkan dengan cara apa, atau mau pakai platform apa di sisi front end-nya, ya, itu tidak ada masalah. Yang penting service yang sudah disediakan di back end-nya itu memang strukturnya udah jelas. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian mau, ya, kalau kalian mau, kalian bisa bikin front end-nya Siska. Cuma memang belum semua service saya buka. Ya, belum semua service saya buka. Untuk data mahasiswa itu sudah, ya. Sebenarnya mau saya kasih contoh, tapi waktu saya agak sempit, jadi saya ambil modul praktikum yang lalu saja dulu. Ya, kita ngambil service dari web servernya orang. Ya, jangan dulu pakai Siska, karena di Siska itu untuk data mahasiswa itu sudah berbentuk service. Jadi kalian mau bikin front end-nya apa untuk data mahasiswa itu sudah bisa. Ya, untuk KRS dia sudah service, tapi saya tidak buka untuk umum karena ketika dibuka untuk umum nanti ada yang curang di sisi perencanaan studinya, termasuk kaitannya dengan sudah lulus atau belum, sudah bayar atau belum, kan ke situ. Jadi itu tidak saya buka. Tapi yang data mahasiswa itu sebenarnya sudah terbuka, ya. Cuman saya hanya tidak sempat dijadikan contoh di dalam modul praktikum ini. Itu teorinya aja saya lupa. Apa bukan lupa, belum sempat dimasukin. Nah, paham ya bahwa service oriented itu di mana aplikasi itu nggak lagi monolit, ya, tidak lagi satu utuh, ya, banyak fungsi di dalamnya dalam satu body program. Ini enggak. Ya, kalau service oriented itu satu service satu modul, satu service satu modul, satu service satu modul. Ya, bahkan ada yang kemudian berkembang sekarang namanya microservice. Microservice itu satu layanan utuh yang betul-betul lepas. Ya, yang betul-betul lepas. Sebagai contoh misalnya, kalian mau bikin aplikasi yang mesti pakai login, ya, login user. Nah, kalian nggak perlu bikin modul nggak usah bikin modul program, untuk memproses proses login, untuk melakukan proses login. Ya, ada microservice di Google, ada microservice di Facebook, ada microservice di Yahoo, ya, bahkan Twitter juga saya lihat sudah bisa. Jadi mau pakai autentikasinya siapa, silahkan, tinggal ditawarin sama user, login by Google, login by Facebook, login by Twitter,
Kenapa? Itu service untuk login sudah ada di sana dan bisa kita pakai. Ya, gitu. Jadi misalnya saya punya service, cuman saya belum buka lagi ya. Saya punya service untuk layanan kode pos. Ya, layanan kode pos, data kode pos. Kalau kalian butuh informasi kode pos misalnya dalam aplikasimu, itu bisa connect ke service saya, ya. Nanti kalian dapat kode pos untuk kelurahan ini berapa. Ya. Nah, saya cuma bikin servisnya ya kode pos doang gitu. Saya nggak bikin aplikasi yang lain, service saja. Ya, Siska masih punya sistem apa masih belum butuh, jadi belum saya konekkan ke situ. Tapi ketika kalian butuh data kode pos, ada service yang saya bikin. Gitu. Nah, servisnya tuh satu modul tersendiri, kecil, berdiri sendiri. Saya mau bikin service yang lain, saya tidak perlu ganggu lagi tuh service kode pos tadi. Ya, siapapun, termasuk kalian di sini, mau bikin aplikasi yang butuh informasi kode pos, itu bisa connect ke service saya. Gitu. Karena dia menggunakan konsep service oriented. Ya, bahkan microservice. Ya, microservice itu fungsi-fungsi yang kecil-kecil, ya, yang umum, yang mungkin akan sering dipakai. Jadi kalian bisa lihat-lihat, misalnya nanti setelah belajar di sisi back-end ya, setelah nanti di kelas sebelah, kalian belajar membuat aplikasi di sisi server, di sisi back-end, kita juga akan belajar service oriented di situ. Setelah itu kalian nanti bisa belajar, ini service apa ya yang saya bisa sediakan supaya orang bisa pakai dan bisa jadi bisnis, bisa saya jual. Why not? Itu bisa. Ya, sebenarnya kalau kode pos itu sudah rapi, itu mau saya jual sih. Ya, nah hari ini kalian akan kenalan dengan web front end, di mana kalian akan memanfaatkan service atau microservice dari sebuah server. Ya, tadi saya katakan apapun servernya, yang penting cocok dia punya service, kita tahu struktur data yang dihasilkan, dan apapun front end-nya. Kita bisa bikin nanti desain yang berbeda untuk service yang sama. Ya, nanti bisa dilihat tugasnya kalian nanti itu masing-masing punya desain, masing-masing punya layout sendiri, tapi itu merujuk pada satu service yang sama. Itu ya. Nah, dengan demikian kita bikin web itu fleksibel. Makanya ada pemisahan, ada sisi back end developer, ada front end developer. Ya, yang back end developer itu sekarang fokusnya adalah membuat service. Ya, satu aplikasi yang besar itu nggak dipikirin keseluruhan aplikasinya, tapi dipikirin fitur apa dulu yang mesti kita sediakan, kita buatkan servisnya itu dulu. Ya, makanya aplikasi-aplikasi sekarang itu launchingnya cepat. Ya, update-nya cepat. Update 2 minggu, jangan-jangan itu sudah ada service baru lagi. Kayak gitu. Ya, kalau web service-nya, kalau service-nya udah dibikin di sisi back-end, nanti front-end-nya bisa apa saja. Bisa web, bisa mobile, ya bahkan IoT juga memanfaatkan web service. Oke, nanti web service-nya kita belajarnya di kelas pemrograman, front-end yang memanfaatkan service kita akan belajar hari ini. Paham ya? Nah, dalam modul praktikum, saya minta kalian untuk satu, ya, bikin GitHub. Saya nggak bisa kasih contoh yang ini karena saya sudah punya. Ya, nama user Anda github.io. Ya, mungkin saya buka begini saja. GitHub sign in, minta autentikasi. Kalian sudah aktifkan autentikasinya? Two factor autentikasi? GitHub 4844173. Nah, oh ya, saya belum follow. Ini dia.
Ya, lihat ini seperti ini ya. Kalian bikin dulu akun ini. Akunnya sudah ada ya, sudah punya GitHub ya. Nah, ada repositori istimewa yang disediakan oleh GitHub. Yang penting namanya adalah nama usermu. Ya, satu user GitHub itu hanya bisa punya satu ini. Jadi nggak bisa nama lain ya. Nama usermu Sofyan Taif, nama user saya Sofyan Taif, hanya bisa bikin repositori ini satu kali. sofyantaif.github.io. Oke. Ya, sofyantaif.github.io. Apa gunanya ini? Kenapa istimewa? Karena begini. Ya. sofyantaif.github.io. Kita lihat, tidak perlu beli domain, ya. Kalian tidak perlu beli domain, sofyantaif.github.io. Ya, online web saya. Ya, jadi webmu bisa masukin sini. Nanti belakangan semua praktikum saya minta kalian masuk sini. Hari ini bikin dulu sofyantaif.github. Sofyantaif. Nama Anda, nama user GitHub Anda ya, nama user GitHub Anda. Namanya harus gitu ya, sofyantaif. Nama user.github.io. Nggak boleh yang lain. Nama user juga nggak boleh yang lain, harus sama persis dengan nama Anda, nama user Anda. Siapa yang sudah bikin? Boleh angkat tangan? Sudah ya? Aduh, tunggu. Ada bunyi motor meraung-raung di depan rumah saya, kalian kedengaran nggak? Dengar tadi, Pak. Dengar, bising nggak? Mengganggu. Hah? Mengganggu ya? Ada tapi Aman, Ji. kilas. Aman, Ji? Iya. Oke. Artinya suara saya nggak hilang ya? Aman, Pak. Aman, oke. Ya cuma saya yang nanti hilang konsentrasi kalau dia kasih meraung lagi. Oke. Cindy udah bikin kapan? Udah lama? Atau baru? Tadi, Pak. Baru tadi. Coba. Apa nama usermu? Cindy? Tunggu dulu. Ada undangan tadi ya? Apa nama usernya Cindy? Yang GitHub, Pak? Iya, nama akun GitHubmu. Pak, saya send link mau saja, Kak, Pak? Nggak, bisa gini. Hey, ini kena kosong ya? Atau baru ya, baru. Itu ada waktu, jadi nggak langsung kebuka dia. Iya, barusan Kak ganti, Pak, tadi. Baru? Tugas-tugasmu? Maksudnya yang link ini, yang GitHub IO-nya, Pak. Enggak, ini kan nama akun GitHubmu kan? Iya, Pak. Iya, yang ada tugas-tugasmu kan? Iya. Jangan diganti, ya. Maksudnya ganti nama yang ini your secret area, Kak, Pak? Ini kan nama usermu kan? Oh iya, Pak. Nama usermu bukan? Iya. Maksudnya saya ganti itu yang repositorinya, Pak. Hah? Sabar, Pak. Nggak ngerti saya. Maksudnya apa? Ini ingat ya, ini nama user ya. Ini nama user. Jadi nama user.github.io. Nggak bisa yang lain. Itu makanya ini tidak muncul. Ya. Siapa Helen? Apa nama usernya? Helnut. Helnut. Double 3 T-nya. Matt. Begini. Bukan. Helnut. Nat. Nat. Ampun. Nat. NATT, Pak. NATTT. Iya, triple T. Oh, Helnut. Iya. Kok saya tadi sempat mikir kok helm sih? Triple T.
triple T. Iya. Oke, masih not found. Baru ya? Tadi pas baca modul. Oke. Ya, itu biasanya ada waktu, butuh waktu. Nanti kalau udah normal, kalian bisa mejeng begini. Ya, ini. Nah, di dalam sini, di dalam GitHub IO-nya, kalian bikin new folder. Gimana ya bikin foldernya? Atau gini aja, ini di clone. Ya, ini kita clone. Open with GitHub Desktop. Ya, sorry untuk yang nggak pakai GitHub Desktop ya. Ini bisa di clone, bisa di download. Oh, kok kan sudah ada punya saya nih. Oh, jika nothing happens, kita tunggu. Ini biasanya ada waktu ya, jadi nggak langsung, makanya dia 404 dulu. Harus publik, harus publik. Kalau nggak publik ya nggak bisa kebaca. Kenapa GitHub desktopku enggak? Oke, ini GitHub desktop. Saya ganti. Tunggu, saya kembali ke sini. Ya. Ulang kode. Bisa download zip saja, bisa. Nanti kan ikut sama Git-nya tuh. Open with GitHub desktop. Loh kok? Saya clone lewat sini saja. SSS ini. Ini ya. Clone. Open in Visual Studio Code. Ya, jadi nanti dia buka di VS Code-nya ini. VS Code-nya saya tutup nih yang ini. Ya, jadi ngikut aja kalau kalian pakai GitHub Desktop. Ya, ini dia, Sofyan Taib GitHub. Ya, nah di sini kita bikin new folder. Apa namanya? Movie 8. 8 ya. Kita ngodingnya dalam sini. Ya, kita ngodingnya dalam sini. Movie 8. Oke? Jelas ya? Ini kalau misalnya saya push, ini kan sudah, kalau folder belum ada, mesti ada file dulu. Ya. Mesti ada file dulu, jadi dia belum upload. Oke, kenapa saya kenalkan ke kalian tentang GitHub ini. Ini website gratis, ya, website gratis, domainnya github.io. Ya, nama .github.io. Ini sudah bisa dipakai buat jadi portofolio atau apa. Cuman untuk aplikasi bisa aplikasi front end. Ya, aplikasi front end. Makanya saya mau kasih tunjuk hari ini bagaimana kita bikin aplikasi front end dan kita online kan. Ya, kita online kan.
Nah, udah ya, Sofyan Type. Nama user.github.io sudah. Ini sudah dalam VS Code saya dan saya sudah bikin movie 8. Oke ya. Nah, sekarang kita mesti bikin TMDB-nya. Ya. TMDB, The Movie DB. The Movie DB. Kalau nggak salah namanya. .org, sorry, bukan .com, .org. The Movie. Nah, ini dia. Nah, apa ini The Movie DB.org? Ini adalah sebuah apalagi website yang menyediakan layanan tentang informasi film. Ya, saya nggak tahu bagaimana hubungannya The Movie DB dengan jaringan-jaringan 21, jaringan-jaringan Hollywood, jaringan-jaringan produser film dan lain. Itu film-film yang terbaru itu sudah punya data di sini, bahkan yang next, ya, yang coming soon. Itu bahkan yang masih produksi itu mereka sudah punya data di sini. Ya. Nah, kemudian datanya mereka itu di-share gratis. Ini yang kita mau pakai. Walaupun gratis, tapi kita mesti daftar dulu untuk bisa dapat pakai dia punya service. Ya, so kita login. Ini kalau belum ya, kalian join. Tapi karena saya sudah login, saya sudah punya akun, maka saya login. Ini kemudian di settings API, ya, di settings API, mana settingnya di sini? Movies, bukan di situ. The Movie DB saya ganti ini ya. Settings.api. Nah, ini dia. Oke. Ini APK ya, ini mesti saya blur. Ya. Karena ini harusnya ini rahasia sih harusnya, tapi kan ya udah gratis, nggak apa-apa sih. Ya, cuma takutnya nanti kalau ada yang pakai kita punya APK, kemudian kita yang disuruh bayar. Ada sih sesi berbayarnya, tapi untuk gratis lumayan lah, ya. Nah, sekarang APK sudah, ini kalian ikuti saja step by step-nya untuk bisa dapat APK-nya. Ya. Oke. Siapa yang sudah punya akun, sudah punya APK TMDB? Angkat tangan. Pak kita, Agus, Cindy, oke, good. Ananda. Tidak salah di langkah-langkah yang saya kasih tunjuk toh? Frans. Helen. APK ini adalah seperti kira-kira sama dengan password. Ya, sama dengan password karena yang pakai API-nya mereka, ya, yang pakai servisnya mereka itu harus dikontrol. Ya, cara kontrolnya ya ada password-nya. Password-nya adalah APK tadi. Ya, apa itu API? Nah, lagi-lagi teorinya belum sempat saya tulis. Ya, API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Jadi tadi saya cerita tentang service, ya, service. Nah, service itu sebuah fungsi yang sudah disediakan di sebuah server yang bisa kita akses melalui front end. Ingat ya.
Jadi service itu sebuah fungsi yang sudah disediakan di server untuk kita akses melalui front end. Tapi bagaimana kita mengakses sebuah fungsi di sisi server? Ya, maka yang kita butuhkan itu adalah Application Programming Interface atau API. Jadi API itu adalah pintu masuk kita untuk mengakses service yang disediakan. Jadi kalau kalian melihat ada layanan service apa, ya, ada service apa, misalnya ini DomoviDB, ini service untuk data film. Nah, cari tahu API-nya berapa. API-nya bagaimana, format API-nya bagaimana. Ya, format API-nya bagaimana. Itu kita mesti pelajari, kemudian kita gunakan dalam front end kita. Jadi nanti front end kita akan terhubung ke service mereka menggunakan API. Paham ya? Jadi API itu pintu masuk atau jembatan kita untuk mengakses sebuah service. Ya, kalau kalian menyediakan sebuah service, maka harus disediakan API-nya supaya siapapun yang punya front end yang butuh untuk menggunakan service itu bisa memanfaatkan API untuk mengakses service kita. Ya, jadi kalau bicara service itu pasti kita bicara API. Kalau kita bicara API pasti bicara service. Ya, web service maksudnya. Ya, bukan service motor. Oke ya. Sudah berapa yang angkat tangan nih? 8. Oke, jadi siap. Ya. Yang lain silakan dicoba. Ini sudah 10 orang yang angkat tangan, tandanya bahwa tutorial saya itu sudah jelas. Ya, buktinya sudah 10 orang yang berhasil. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi praktikum kita. Ya, kita masuk ke sesi praktikum kita. Ya. Nah, yang pertama kita bikin ini. Ya. Kita bikin nama, ada folder JS dan CSS. Ya. Ini JS dan CSS-nya kita ambil dari apa? Parallax. Kapan kita belajar Parallax? Minggu lalu ya? Minggu lalu ya, Parallax ya? Berarti kita ngambil dari praktikum 7 ya? Ya, JS sama CSS-nya. Saya buka ini. Praktikum 7 ini JS sama CSS-nya. Saya copy. Ya. Terus wah, masuk di praktikum dia. Ya udah, saya taruh sini. Movie 8, saya paste di sini. Ya, CS sama JSS sekarang sudah ada di Movie 8. Movie 8, kalau kita lihat di sini nih sudah ada nih Movie 8, ada CSS, ada JS-nya. Nah, file pertama yang kita bikin ada di dalam JS. Ya, di dalam JS kita bikin file bernama pmbb.js. Ya, terus kita masukkan ini. Ini ya, constant key. Isinya adalah ini adalah APK-nya. Ya, ini adalah APK-nya. APK yang kita ambil di sini. Ini ya, 3, ini V3. Ini kita copy saja. Wah, ini kelihatan terus nih. Nanti mudah-mudahan nggak apa-apa. Ctrl C. Saya taruh di sini. Konstanta. I sama dengan ini ya, tapi dia harus string.
Ya, kemudian ini endpoint URL, ini adalah memberitahu kemana kita manggilnya. Ya, kita manggilnya kemana. Ya, oke, saya simpan. Oke, yang ini saya nggak demo ya. Ya, yang ini saya nggak demo karena nanti kalian coba saja sendiri. Saya sudah tunjukkan di praktikum sebelumnya tentang image web, ya, web image. Masih ingat tentang squash? Masih ingat tentang squash? Ingat nggak? Iya, Pak. Ingat ya, bagaimana kita mengoptimalkan gambar, ya, kita bikin jadi 3 macam. Jadi nanti user dengan layar kecil dikasih gambar 480, user dengan layar besar dikasih gambar 1080. Endpoint URL ikut saja ini, ya. Ini adalah web URL-nya untuk API dari The Movie DB. Ya, 3 itu adalah versi 3 karena dia sudah punya berapa versi. Mungkin sudah ada yang baru, cuman kita pakai versi 3. Ya, ikut saja tulisan ini. Ya, salin saja yang ini. Kalau yang ini masing-masing kalian punya. Ya, yang ini tuh kalian masing-masing punya. Yang ini ikut saja ini. Oke? Saya cari gambar dulu ya, ini gambarnya. Saya ambil gambar begini, atau mau gambar yang lain juga silakan. Ya, saya cari gambar dulu, gambarnya di apa tuh? Movie. Oh, teater ya, teater. Image. Mana yang bagus? Ini. Ini keren nih. Ini keren, tapi kecil, Shutterstock. Kecil. Gambarnya kecil. Theater sheet. Bebas saja cari gambarnya. Saya ambil yang ini kali ya. 4592. Oke, ini saya ambil. Save link, open image. Download. Ya, save image as saya taruh di mana? Kuliah 11 web dev praktikum ini. Ya, saya taruh dalam GitHub saya, GitHub.io. Kemudian di sini IMG. Ya, jangan di dalam sini Movie 8. Ya. Disuruh dalam IMG kah? Gambarnya di dalam mana gambarnya? Parallax. IMG, dalam IMG. Ya. Dalam IMG. Jadi kita bikin di sini new folder IMG. Terus kita gambar apa? 4592. Movie underscore 4592. Artinya itu ukuran gambar ya. Ya, movie underscore. Nah, ini kita bikin yang 1080-nya berarti ya saya mesti buka squash dong. Ya, squash. Jangan lupa ya alamat ini squash.app.
Ya, ini aplikasi yang keren nih. Saya buka di Movie 8. Ada IMG-nya, saya ambil ini, taruh di sini. Oke, saya kecilkan dulu. Ini gede banget. Ulang. Resize berapa? 1080 ya? 1080. 51 kilo, saya download. $10.80. Ya udah sekalian aja, mumpung kebuka di sini. Berapa tadi ya satunya? 720 sama 480. 720 download. $720 nanti lagi jadi 480 download 480 udah ya udah ini sekarang bisa kita tutup. Squash itu biar kalian offline tuh bisa loh. Oke. Nah, sekarang di sini sudah ada gambar ya. Ini yang besarnya mau dibuang boleh, mau disimpan juga boleh. Ya. Terus kita diminta untuk ini. Ya. Nulis kode ini. Index HTML ya. Terus kita salin aja nih kodenya. Ya. Nah, kalau mau makin pintar, makin mahir, saya sarankan jangan copy and paste, langsung diketik saja satu-satu. Ya, diketik satu-satu karena kalian nanti berlatih untuk menggunakan editor semakin efisien ya, semakin cepat, semakin lincah pakai editor. Silakan diketik dulu. Nama filenya index HTML di dalam Movie 8. Index.html. Oke, tada. Oke, nah kalau berhasil, kalau tidak ada salah tulis, hasilnya dia seperti ini. Oke? Ya? Sudah sampai situ? Angkat tangan yang sudah ya, supaya saya bisa lihat lanjut atau belum. Saya tunggu, silakan angkat tangan bagi yang sudah. Good, Alvin, thank you. Ini belum ada isi ya, jadi belum bisa scroll nih. Oke, Franz, 2. Silakan. Ya, saya nunggu, karena saya tahu Anda kalau mau belajar, Anda ngetik, jangan dikopas. Ya, dikopas juga dari PDF, itu berantakan deh. Oke, Ishak. Tidak depan laptop.
Kenapa tinggal satu yang angkat tangan? Angkat tangan ya yang sudah ya. Saya tungguin ya. Tiga, baru tiga. Udah berapa? 5. Sudah lihat hasilnya seperti ini? Yang 5, yang 6, yang sudah angkat tangan, sudah lihat hasilnya ya? Sudah tampil ya? Oke, good. Yap. Yang lain teruskan sampai bisa. Nggak apa-apa, kalaupun hari ini nggak selesai, kita lanjut nanti pertemuan berikut, nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi kebiasaan.
Oke, sambil nunggu yang lain, saya mau tunjukkan, karena ini saya edit, ya, saya editnya langsung di dalam folder ini ya, Sofyan Taif, github.io, ya, di mana sofyantaif.github.io itu adalah saya punya repositori di mana? Di GitHub. Mana tadi ini ya? Ini ya, saya punya repositori, nama repositorinya ini, nama user.github.io. Nah, sekarang ini saya mau clone, saya mau commit, ya, ini mau saya commit, kemudian saya push, ya, karena di sini sudah berubah nih, ya kan, ada penambahan, jadi ini saya commit, movie 8 first commit, ya, commit to master, push. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini kalau saya reload. Ada ya, Movie 8. Ya. Wah, keren juga tuh namanya Movie 8. Ya. Ada Movie 8 di sini. Praktikum 8 temanya movie. Ya. Ini tadi commit-nya Movie 8 first commit. Nah, sekarang kita tes apakah bisa kita lihat di sini. Slash movie 8. Enter. Ini biasanya nunggu waktu nih, ya. Ini nunggu waktu, mudah-mudahan tidak lama. Ini nggak langsung aktif, saya nggak tahu kenapa, dan saya belum dapat penjelasan, tapi pernah ada kelas pemrograman web juga yang saya arahkan untuk bikin GitHub.io, selalu 404. Tapi kemudian setelah kelas itu selesai, beberapa waktu kemudian ternyata muncul halamannya. Ya, jadi ini kita tunggu saja. Ya, kalau ini berhasil maka tampilannya kurang lebih saya seperti ini tadi, seperti ini. Oh, belum nambah nih yang selesai. Halo. Dari tadi 6 terus. 7. Franz, Theo, Cindy, Helen, Michelle, Pakita, Juan. Yang sudah silakan angkat tangan dulu. Saya nggak lanjut kalau nggak. Sembilan, waduh. Ini kerjanya kurang lebih samalah dengan praktikum-praktikum yang sebelumnya kan. Bisa cepat kok ini.
Ya, perhatikan di bawah sini ada JS, TMDB JS, ya. Ada pemanggilan ini. Nah, TMDB JS itu yang ada isinya ini. Ya, yang ada isinya key-nya kita. Oke, sudah? 9 belum nambah. 10. Sebelas. Lah, kok malah berkurang 10? Oke, kita lanjut ya. Yang lain mudah-mudahan tidak diam aja, tapi nyobain hanya kena lambat saja. Ya, kita lanjut. Oh, ini penjelasan masih pakai Chrome Web Server ya. Kita tidak pakai Chrome Web Server, kita pakai live server ya. Kita pakai live server. Makanya website kita sekarang tampilnya begini ya. HTTP 127.0.0.1 ini. Ya kan? Nah, ini tadi saya bilang ya. Ini tampil di GitHub.io. Ya, lihat GitHub.io Mofi 8. Ya kan? Sofyan Taib GitHub.io Mofi 8. Saya enggak ngapa-ngapain, nunggu saja, dia hanya sedikit lebih agak lambat. Ya, sekarang sudah tampil. Jadi website sudah online. Ya. Kalian kalau sudah bikin ini terus di-push ya ke GitHub, nanti webnya juga online. Oke? Sekarang lanjut di sini. Oke, di sini ada kita suruh bikin lagi dalam folder JS ada API JS.
Ya, ada API JS. Saya bikin dalam folder JS ada new file api.js. Ya, ini adalah program ya. Ini adalah program proses pembacaan ya. Ini sebenarnya prosesnya di sini cuma konversi. Jadi ketika kita melakukan request ke server API-nya, maka respons dari server itu akan masuk ke function status. Ya, masuk ke function status. Untuk dicek kalau statusnya tidak sama dengan 200, jadi ini adalah kode status dari web. Ya, 200 itu artinya oke. Ya, tadi 404 berarti file nggak ada. Gitu ya. Kalau 404 berarti filenya nggak ada. Kalau 200 berarti oke. Jadi jika tidak oke gitu ya, maka nanti di konsolnya, di lognya ada muncul error dengan respons statusnya apa. Ya, kemudian return berarti udah selesai gitu ya. Nah, kalau tidak, kalau misalnya dia ternyata 200, maka responsnya masuk ke promise resolve. Promise resolve itu ini adalah sebuah kelas bawaan JavaScript, ya. Ini adalah baru. Promise itu adalah sebuah function, bukan function sih, kelas, ya, di JavaScript yang melayani proses pembacaan asinkronus. Apa itu pembacaan asinkronus? Kalau ingat ya bahwa satu transaksi di web itu adalah satu kali request, satu kali respon. Ya, jadi ketika kita melakukan request, ya, kemudian menunggu respon dari server, ya, itu butuh waktu. Kalau waktunya lama, maka nanti tampilan lengkapnya terputus. Ya, itu kalau di web, di mengukur performance web itu namanya web blocking time. Ya, ketika kita merequest sebuah aktivitas yang menunggu proses di server, ya, menunggu proses di server itu bisa jadi karena satu, trafficnya lambat, dua, proses di servernya lambat, ya. Traffic request-nya terkirim lambat, proses responnya balik lambat, proses di servernya juga lambat. Mungkin karena servernya memang kapabilitasnya kecil, atau servernya lagi peak time, misalnya lagi puncak pelayanan, banyak user yang akses gitu. Ya, nah, atau memang disconnect. Jadi kalau kita request ke server itu sebenarnya banyak kondisi kan, ya. Kalau dia disconnect, nanti errornya apa ya? Kalau nggak salah 500 gitu, ya, 500 berapa gitu, dia tidak online. Kalau dia 404 itu servernya online tapi kemudian tidak respon. File yang kita minta tidak ada. Ya, jadi kalau 200 itu artinya sukses. Nah, jadi ketika kita melakukan request ke server dengan berbagai kemungkinan kondisi, maka ada kelambatan. Itu menyebabkan tampilan di browser itu delay, tertunda. Ya, tadi yang saya sebut istilah blocking time. Blocking time itu ada request ke server, dia nunggu, ya, ngeblok. Ya, nanti sudah ada responnya, baru dia lanjut. Kan jelek jadinya. Maka, dilakukanlah proses asinkron. Proses asinkron artinya proses terjadi bersamaan dengan proses ke back end itu terjadi bersamaan dengan proses di front end. Ya, proses yang berbeda bisa jalan seolah-olah bersamaan. Padahal sebenarnya dia tidak bersamaan. Dia yang di server back end itu jalan tanpa ditunggu front end-nya sudah langsung lanjut. Ya, maka itu ditangani oleh Promise. Promise itu berjanji bahwa dia akan membawa respons server segera, gitu ya. Kira-kira gitu konsepnya Promise. Jadi percayakan sama Promise, nanti dia yang ngurus di server, dan dia berjanji akan membawa respon server segera.
gitu ya. Tapi ketika responnya ternyata tidak sesuai, maka promise-nya juga akan memberi nilai gitu kan, gitu. Nanti kita lihat di proses belakangnya ya. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua ini adalah merubah data. Jadi dari responsnya nanti bagaimana, nanti saya kasih lihat bagaimana respons servernya ya. Itu dirubah menjadi JSON. JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Ya, JavaScript Object Notation. Jadi notasi penulisan objek data pada JavaScript. Ini digunakan untuk pertukaran data antara dua platform. Dua platform dalam hal ini termasuk klien, ya, front end dengan server. Ya, bisa saja servernya itu server web, tapi kliennya bukan klien web, misalnya mobile, Android, ya, itu bisa saja ya kliennya web, ya, front end-nya web, web servernya web, ya kan? Sorry, service-nya web, makanya dibilang web service, ya kan? Nah, dia bisa di Android, bisa dibaca di platform Android, bisa dibaca di platform web, apapun browsernya. Caranya adalah datanya harus berbentuk JSON, ya. Jadi respon dari server itu dipecah, ya, format JSON-nya. Oke, dan ini kalau error. Kalau misalnya promise-nya gagal, ya, kalau misalnya promise tadi gagal, ya, dia tidak memenuhi janjinya, maka nanti pesan errornya apa? Ya, ini baris yang ini isinya kita tulis di dalam API JS. Oke, ya. Kalau mau hemat yang hijau-hijaunya nggak usah di ini, yang ada slash-slashnya ya. Ini kan keterangan, ya. Saya sudah kasih keterangan, jadi tidak akan jadi tugasmu ini memberi keterangan. Oke. Nah, kemudian API JS-nya itu saya simpan dulu, ini belum bisa. API JS-nya itu kemudian kita panggil dari indeks. Ya, kita panggil dari indeks di atas ini. Ya, ini sebelum TMDB. Ya, di bawahnya init. Ini saya ganti sama API JS. Gitu ya. Ya, di bawahnya init. Oke. Nah, sebenarnya yang penjelasan ini di sini ya, di sini. Ya, ini sebenarnya file-file JS itu bisa kita kumpulin sebenarnya. Ya, bisa kita kumpulin di sini semua, tapi akan menjadi panjang. Ya, kemudian kita menelusur kodenya sudah nggak nyaman. Jadi ini sebenarnya file-file JS itu digabung ini disambung-sambung ya sebenarnya ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita mau ngambil data ke API-nya. Ya, ke API-nya. Kita buka ini ya. Ini. Halo. Kita buka ini API. Nah, TMDB, The Movie DB itu sudah menyediakan service, ya, menyediakan service data movie yang bisa kita akses menggunakan API-nya, ya, bisa kita akses menggunakan API-nya. Di mana referensi API-nya? Ada di sini. Ini referensi API-nya, ya. Kita mau dapat movie di sini movies, ya. Get detail, get list, daftar movie, ya, get similar movie yang ada kemiripan, ya. Sebentar saya jeda dulu ya, ada azan di masjid dekat sini.
Oke, sorry. Ya, kita lanjut. Tadi di awal saya jelaskan bahwa untuk mengakses sebuah service kita mesti aksesnya lewat API. Nah, service yang tersedia di The Movie Database ini, TMDB ini, itu bisa kita akses dengan sejumlah API ini, banyak API-nya. Ya, kita mau dapat data apa? Misalnya, daftar movie. Misalnya, ini ada get list. Ya, ini untuk mendapatkan list movie. Ya, kita mau cari detail movie, ini ada detail movie. Ya, sebut movie ID-nya. Ya, ini movie ID-nya berapa? Nanti kita dikasih informasi tentang movie ID itu. Ya, nah bagaimana cara pakainya? Jadi kalau kalian mau nyari, misalnya mau bikin service baru, ya, mau bikin tampilan informasi baru, dari sini cari. Kalian mau informasi apa? Cari mana API-nya. Ya, itu maksudnya di sini. Ya, ini. Nah, sekarang kita mau ini ya, now playing. Ya, jadi ada di sini now playing, saya buka lagi. Di sini now playing, get now playing ini. Ya, movie now playing. Ini cara pakainya adalah sama apa yang tadi di sini. Di sini TMDBJS. Jadi dia begini sebenarnya nulisnya. Movie ya, now playing. Now playing. Begitu. Ya, manggilnya itu ini API-nya, ini alamat API-nya, ya. Tapi karena ini kita sudah simpan di sini endpoint URL, jadi kita nggak usah ketik ulang, ya. Saya hapus ini, ya. Kemudian saya bikin function begini. Mana tadi? Ini ya. Ini function get list movie, ya. Function get list movie. Sorry, ini sudah bahasan programming sih sebenarnya. Ya, cuman Anda ikut aja dulu. Get list movie. Ya, parameternya adalah, nggak ada parameter. Kemudian tugasnya adalah fetch. Ya, fetch itu adalah perintah di JavaScript untuk memanggil API. Ya, jadi fetch itu memanggil URL sebenarnya, ya kebetulan URL-nya yang kita pakai adalah API. Jadi ini adalah jalan untuk kita melakukan koneksi ke API-nya. Ya, saya taruh di sini fetch. Sorry. Fetch. Ya, yang kita fetch itu adalah ini, ya, HTTP endpoint URL. Endpoint URL gitu ya. Jadi endpoint URL itu berarti ini ya, HTTPS. Oke. Kemudian disambung dengan disambung dengan ini. Ya, movie now playing itu sama dengan tadi saya sambung ini ya. Oke. Terus ya, now playing, kemudian ini parameter get. Kalau tanda tanya begini berarti parameter get-nya. Ya, APK ini adalah APK. Ya, ini kalau tanda tanya berarti get. Ya, metodenya get. API key sama dengan kita sambung dengan key. Key yang mana? Key itu yang ini. Ini. Ya, plus Anda petik lagi. Ini, ambil aja nih language. Ini bahasanya bahasa Inggris. S. Sorry, saya pakai tanda petiknya. Itu aja. Oke, nah ini
adalah aktivitas untuk mengakses sesuatu atau mengakses sebuah resource di server. Yang tadi saya katakan kondisinya bisa beragam, ya, bisa nunggunya bisa kena lambat jaringan, bisa kena lambat servernya, bisa kena banyak usernya dan sebagainya. Sementara tampilan kita nanti juga nunggu, ya, juga menunggu. Jadi kalau memang masih blank, nanti layar kita blank. Itu tidak bagus di sisi pengguna nanti. Kalau dia lihat ini layarnya blank, mungkin dia akan segera buang, gitu kan? Tidak jadi baca, ya. Nah, maka kita pakai yang tadi. Ini sudah modelnya promise. Jika, ya, sebenarnya dia begini, then, ternyata ini promise, ini modelnya promise. Ya, promise tadi adalah kelas di server untuk menangani proses-proses yang asinkron. Ya, jadi dia connect dulu sambil di front end-nya tetap lanjut. Ya. Nah, karena then-nya banyak, kita taruh di bawah, makanya tulisannya kayak gitu. Ya. Then status. Dan status. Ya. Apa maksudnya? Tadi di sini ada, di sini ya. Ini status. Ya, toh? Parameternya respon, jadi otomatis nanti ini then status ini berarti nanti dia bacanya dari sini. Ya, status dia akan panggil ini, kemudian respon dari fetch tadi itu masuk sebagai status. Oke, ini ada dicoret ya karena dianggap ini keyword reserved word dari Visual Studio, ya, dari JavaScript. Status then. Ini sebenarnya tulisannya panjang ke kanan, ya. Then JSON. Jadi output dari, ya. Result atau hasil respon dari get list movie tadi yang di fetch, hasil dari fetch, ya, hasil dari fetch itu nanti masuk ke status, masuk ke JSON. Itu, ini status, ini JSON. Jadi kalau ada responnya nanti JSON-nya ini yang dia kerjakan. Kalau ada responnya nanti dia cek statusnya di sini. Kemudian kalau error dia masuk ke sini. Oke. Mana nih? Ini. Ya. Terus modulnya then function data. Then function data. Ini sudah pengolahan ya. Then jadi nanti hasilnya itu masuk ke sini. Diolah sama function. Ya. Function data. Nah, begitu cara nulisnya ya. Begitu cara nulisnya. Ini ya. Oke. Ini adalah template. Ya. Ini adalah template. Jadi data masuk ke function ini kemudian dibaca satu persatu. Data result for each. Ya. Data results for each. Bikin dulu var, ya, var movies HTML, var, sebenarnya bukan var, pakai let ya, let movie HTML sama dengan blank. Jadi blank dulu. Ini data kosong. Halo, suara saya kedengaran kah? Hujan deras. Enggak terganggu sama bunyi hujan? Tidak, Pak. Oke. Saya yang terganggu. Oke, ini movie HTML ini sebenarnya akan menghasilkan output yang akan ditampilkan ke browser. Ya. Tapi dia dibikin kosong dulu. Nanti
datanya kita baca, ya, data dot for each, ya, data dot for each. Terus di dalamnya kita bikin function parameternya movie. Movie itu dapatnya dari data. Lalu movie HTML yang di atas ya, itu ini menyambung string plus sama dengan, ya, lihat ini template. Ini ya. Nah, ini template HTML. Di dia Anda baca, ya, ini dia Anda baca, nggak bisa otomatis karena dia dalam string apa, dalam mode template. Saya kopas aja, nah. Ini kan HTML, ini tampilan. Ini ya. Ini. Nah, ini berontakan. Div. Ini. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah membaca data, ya. Kita sudah membaca data dari movie. Jadi data for each sebagai movie, gitu ya. Data ini isinya banyak, JSON, ya, formatnya JSON. Nanti saya kasih lihat bagaimana format JSON-nya, ya. Data ini isinya banyak. Nanti setiap data dianggap sebagai movie, ya. Setiap data dianggap sebagai movie. Saya kasih tunjuk dulu datanya ya. Saya kasih tunjuk datanya begini. Ini HTTP. Ini ya, disambung dengan movie. Ya betul, ini. Sambung dengan ini ya. Oke. Terus sambung dengan key. Ini key. Salah. Salah. Oh, aduh. Yang ininya saja. Ya. Key sama dengan, kemudian sambung dengan ini. Gitu ya. Jadi proses ini, ya, endpoint URL adalah ini, kemudian sambung dengan movie now playing APK, kemudian sambung dengan K, kemudian dan language and ini jadinya kan. Dan ini kan URL biasa nih, ya. Ini URL biasa. Jadi kalau ini saya ambil, terus saya buka di browser, ya, saya buka di browser begini. Ini datanya. Ayo, ya, ini datanya nih. Akan kelihatan mungkin kalau saya taruh di sini. Ayo, enggak kelihatan.
Ya, ya intinya ini datanya, ini data movie. Ya, ini data movie, tapi kalau kita baca begini agak nggak nyaman. Ntar, JSON formatter. Ini ada aplikasi, ya, untuk memformat JSON. Lihat, ini isinya ya, ini JSON nih, ini data JSON. Saya pilih semuanya, saya taruh di JSON formatter ini. Ya, proses. Ini isinya. Asik kan? Ya, ini isinya. Jadi cari JSON formatter, ambil datanya tadi, terus kita lihat. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini, ya, sama dengan ini, ya, dates maksimum 2021 11.06, ini loh, ya, dates maksimum 2021 11.06 kan, tapi ini sudah disusun rapi. Oke, dan ini adalah data film. Ini adalah data film. Data movie. Ya, title-nya Venom. Title-nya Durun. Title-nya Eternals, gitu ya. Ini adalah data film. Ada 20 film kalau nggak salah. Nah, ini yang disebut sebagai yang tadi di sini di kode ini. Ya. Setiap data kita baca sebagai movie. Ya, kemudian kita tampilkan movie title-nya, ya, lalu movie poster. Untuk poster kita cek lagi di sini, jangan bingung ya, jangan bingung. Untuk poster kita cek lagi di sini poster nih. Apa tadi dia? Oh ini directory, ya, ini directory. Dapat di mana poster itu? Image. Movie ID image. Ya, ini. Bukan. TMDW or TPW 500. Lupa saya dari mana nih dapatnya. Yang jelas ini juga merujuk ke API-nya ini. Ya. Ada di sini tuh untuk poster. Nanti saya ingat-ingat lagi ya. Yang jelas ikut aja dulu. Ini ya, ini adalah hasil query-nya ini. Jadi ini adalah hasilnya fetch ini. Nah, masuk dibaca satu-satu, ya, disusun dalam format HTML pakai div bla bla bla, call M3 sudah tahu ini ya. Ya. Terus kalau sudah ini nih contoh datanya nih. Ya, ini contoh datanya. Ya. Kalau sudah, kita masukkan ini. Kita panggil itu getList movie dengan cara ini. Ya, dengan cara ini. Jadi di dalam script, mana tadi script? Index di sini ya. Setelah TMDB, kita panggil script lagi. Ya, jadi habis TMDB kita panggil ini dokumen atau event listener, ya, ini proses pemanggilan getList movie, ya. Nah, lihat hasilnya. Ini saya save, ini saya save, oke. Terus kita coba lihat tampilannya, ya. Kita coba lihat tampilannya di sini, ini. Ya, saya reload. Kenapa tidak muncul? Sudah di save? Saya save. Ini udah refresh. Ada yang salah mungkin? Oh iya, ada yang salah. Ini.
Type error. Can read properties of undefined reading. TMDB JS 12. Ini. Ini yang salah. For each. Oh, sorry. Bukan results, data array. Data results, bukan data array. Ini results. Lihat kenapa salah. Ya, ini data results. Entah kenapa jadi data array tadi. Itu karena di sini. Perhatikan. Ini, mana tadi datanya? Ini ya. Saya tutup nih, terus saya buka di sini. Yang tadi ya, ini. Ini data film. Data film yang ini, itu ada dalam result. Perhatikan ya. Ini result. Nanti di dalam result baru ada data filmnya. Ya. Jadi yang kita baca itu adalah for each results. Ya, yang kita baca adalah for each results. Data results for each, begitu namanya. Oke? Tadi salah tulis, nggak tahu kenapa ada jadi array di situ. Save. Terus saya cek lagi, mudah-mudahan berhasil. Reload. Kenapa lagi? Masih ada masalah. Ctrl Shift I. Nah, tidak ada error, tapi belum muncul filmnya. Kalau di sini berhasil kok, ini ya, ini dapat filmnya ya. Cuman apa yang salah di sini? Cek lagi. Now playing API ini ya, kalau kita mau cek hasilnya. Ini resultnya ada. Ah ya, sorry. Saya pasti lupa satu baris. Ya, ini datanya berhasil. Perhatikan ya. Ini datanya berhasil. Ini sama ya, adult, false, backdrop path, bla bla bla, gitu ya. Ini sama dengan ini ya, sama ya. Ini adult, false, backdrop path, ada datanya, tapi sampai di sini perhatikan. Ini belum kemana-mana, sudah jadi multi HTML-nya, tapi belum ditampilkan. Ya. Oh ya, ini. Lihat, baris ini belum saya bikin nih, yang ini. Dokumen, get element. Ya, ini saya taruh di sini. Copy, terus saya taruh di sini. Di bawah sini ya. Di mana ditaruh? Oh, sorry. Salah. Di bawah sini. Di bawah sini. Oke. Terus paling bawah ada dot catch error. Seandainya ada yang salah. Gitu ya. Kita save ini dan lihat hasilnya. Masih belum. Masih belum. Ini ada datanya. Saya salah di mana ya? Yes, ini salah. Lihat, ini salahnya nih. Movie HTML dengan movies HTML. Ini salah. Ya. Kemudian di sini, ini juga ada yang kurang.
ini merujuk pada movie list. Ya, get element by ID, ingat DOM, movie list. Jadi saya save dulu. Di sini belum ada movie list. Oh, ada nih. Sudah ada. Berarti harusnya sudah muncul. Ini sudah ada movie list. Jreng. Tada, kita sudah punya database film. Oke? Ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah bisa melihat contoh bagaimana kita membuat sisi front end saja. Jadi urusan data bukan kita yang ngusih. Ya, kita hanya membuat sisi front end-nya saja. Yang penting kita kuasai, yang penting kita pahami tentang bagaimana mendapatkan data dari service. Ya, bagaimana kita mendapatkan data dari service, API apa saja yang tersedia, bagaimana formatnya, bagaimana struktur datanya, ya seperti ini. Nah, kalau kita pahami semua, maka kita bisa membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mendapatkan data film seperti ini. Ya, ini film baru loh. Oke? Ya. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini, udah lewat 15.30 ya. Kalian coba saja dulu ya, nanti videonya saya usahakan saya upload secepatnya, paling enggak mudah-mudahan nanti malam sudah bisa. Saya upload dulu yang tadi pagi. Terus kalian coba, kalau ini sudah jalan ya, saya sudah tes. Jadi kalau kalian tidak salah tulis harusnya jalan. Ya, kalau kalian tidak salah tulis harusnya jalan. Cuma yang penting adalah kalian mesti paham ya bagaimana struktur data. Jadi kalian belajar bagaimana menangkap data API-nya, ya bagaimana struktur API-nya, kemudian bagaimana struktur result-nya, responnya. Oke, ya. Nanti lebih jelas bagaimana menghasilkan struktur data seperti ini, itu kita belajarnya di pemrograman web pada sesi back-end. Ya, di pemrograman web sebentar lagi kita masuk ke back-end-nya. Kita udah belajar formulir kan minggu lalu, ya. Besok kita belajar tentang data, habis itu baru kita main data di sisi back-end. Oke? Coding. Yang mana? Yang movie list. Ini. Yang mana maksudnya? Oh, Yang ini itu, maksudnya. Pak. Ini ya? Iya. Oke. Ya, pelajari di modul ya. Mudah-mudahan kalau kalian ikuti bisa paham. Perhatikan, ini itu adalah ini, ya ini, ya kan? Panjang potong-potong begini itu kan sambung-sambung dari sini, dari key, dari endpoint gitu ya, endpoint, kemudian sambung, kemudian key. Jadi kalau kita mau panggil API yang lain, ini aja yang kita ganti. Ya, ini saja yang kita ganti. Cari di sini. Cari di sini. Mana yang mau dipanggil nih? Ya, ini kodenya. Movie bla bla bla. Oke? Nah, kalau kalian paham ya, dicoba kerjakan tugasnya. Ini. Nah, menampilkan rilis. Ya, diikut saja. Kemudian tugas baca. Ya. Tadi kita sampai mana? Oh, belum. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan. Belum tugasnya, jadi kita lengkapi dulu sampai minggu depan. Oke ya. Tapi kalian mesti sudah selesai sampai tampilan ini. Ya, selesai sampai tampilan seperti ini.
Oke, ini saya belum tahu apa yang salah, kenapa ini apa lagi namanya kepotong. Oh, kayaknya ini deh, ini lewat. Ya, ini panjang kan? Ini panjang karena tingginya tidak seragam. Nanti kita atur. Ya, ini karena tingginya tidak seragam. Ini asal ada yang panjang dia berhenti di situ. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut praktikum yang sama, masih praktikum 8 ini dengan teknik-teknik yang lain ya, supaya kalian benar-benar paham bagaimana membangun web front end dengan memanfaatkan API dari service yang tersedia. Ya, servisnya kita pakai The Movie DB. Oke? Ya, silakan dicoba dulu sampai yang ini, sampai tahap yang ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu besok di kelas praktikum, di kelas pemrograman web. Ya, selamat istirahat, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Pak, Ya, itu yang codingnya Bapak yang tanda petik 2 result itu di mana ditaruh, Pak? maksudnya Yang di listing 5, Pak. Yang di listing 5. PDF. Iya. Yang di PDF, Pak. Iya, yang itu listing 5. Ini kenapa? Yang di bawah, Pak. Iya, Masuk juga. iya masuk. Oh, Ini nyambung loh. Ini di file API kan? iya. Iya, tadi kan file API, TMDB, file TMDB. TMDB kan tadi cuma 2 baris pertama nih. Nah, baru sambung dengan itu function ini. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Ya, tadi di atas kan TMDB itu cuma 2 baris. Mana dia? Iya, Pak. Kan ini ya, Baris. listing 1 ya. Cuma 2 baris kan? Nah, di listing 5, 2 baris itu ditambahin. Ditambahin, ini berarti hanya itu karena yang di listing 5-nya pakai APK dan punya kalian Oh, oke, masing-masing. Pak. Jangan punya saya ya. Iya, Pak. Oh, sorry. Ini muncul di modulmu ya, harusnya saya tutup. Iya. Ya, ganti dengan punyamu ya. Oke, Ini Pak, nyambung nih. makasih. Ini nyambung ya. Pak, itu yang di bawahnya yang results itu. Kenapa? Oh, coba Bapak scroll ke bawah. Lagi, Pak. Ya, ini Pak yang Oh, di bawah ini ini. udah diketik. Ini udah diketik. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Ya. Results. Oh iya, Pak. Ya kan? Saya mau kasih tunjuk bahwa di sini ya, ini cerita tentang data yang kita dapat nih. Iya, Pak. Ya. Supaya kalian lihat apa isi datanya. Video, poster, ya, ID, apakah ini film dewasa atau bukan, ya, genrenya, kemudian title-nya, gitu loh. Ini sama dengan yang saya tunjukkan di sini. Di sini, ini. Ya, Iya, Pak. oke. Atau ini sama juga, cuma kan nggak enak bacanya yang ini. Iya, Pak. Oke ya, ada lagi? Berarti itu enggak ditaruh di coding yang JS? Tidak, Oh iya, Pak. tidak. Oke, Pak. Baca petunjuknya ya, kapan nulis di coding, di file mana, ya ini kan tidak ada tulisan, tulis di mana gitu. Nggak ada ya. Tapi Iya, kalau Pak. kayak gini kan ada. Ya, ada. Buka modifikasi TMDB.js, tambahkan function getListMovie, kan jelas. Iya, Pak. Oke ya. Oke, Oke, Pak. Pak. Makasih. Makasih, Pak. Makasih. Makasih. Sore, Pak. Sore, selamat istirahat.